laman CNBC Indonesia tanggal 6 Agustus 2024, berarti 2 hari yang lalu, itu mengupdate peristiwa yang terjadi di Bangladesh, satu negara yang diapit oleh India dan Myanmar. Itu terjadi peristiwa politik yang cukup menggemparkan karena ya selain ada korban dari para pendemo, itu Perdana Menteri Sheikh Hasina itu akhirnya mengundurkan diri dan melarikan diri ke luar negeri. Tapi saya tidak akan ngobrol tentang situasi politik di Bangladesh, tapi saya justru akan sedikit membuat komparasi antara Bangladesh dan Indonesia. Ya, sebagai sosok yang akhirnya muncul di pentas politik Bangladesh itu adalah seorang laki-laki berusia 84 tahun bernama Muhammad Yunus, seorang intelektual, kemudian pernah menerima hadiah Nobel perdamaian. Nah, nanti kita kaitkan dengan Indonesia, relevansi sosok seorang Muhammad Yunus ini ya. Ya sekedar statistik in brief, itu luas negara Bangladesh itu tidak lebih dari 1/10 luas Indonesia. Kemudian jumlah penduduknya juga jauh di bawah kita, selisihnya ada kalau 100 juta lebih gitu ya, hanya 160-an juta. Kemudian pendapatan per kapitanya pun di bawah kita, di bawah Indonesia. Ya kalau toh ada catatan yang lebih baik di Bangladesh itu, kalau tidak salah itu indeks Gininya sedikit lebih baik dibanding Indonesia. Artinya pemerataan di Bangladesh itu lebih baik dibanding Indonesia. Nah, kembali ke sosok yang akhirnya dipanggil sejarah Bangladesh untuk mengampu tugas sebagai Perdana Menteri. Ya mungkin kalau di sini kita sebut PLT begitu ya. Itu pelaksana tugas sementara. Muhammad Yunus ini pencetus ide Grameen Bank, yaitu satu ide tentang pemberian kredit kepada masyarakat miskin, ya meskipun jumlahnya tidak besar untuk ukuran negara, tetapi bagi rakyat miskin itu tentu menjadi sesuatu yang sangat berarti. Di skema kredit tanpa agunan ini dicetuskan oleh Muhammad Yunus, karena ya ini nuansa batinnya Muhammad Yunus ya, apa artinya ilmu ekonomi yang sophisticated kalau misalnya di depan gedung di mana dia mengajar itu ada masyarakat yang masih kelaparan. Ini yang barangkali membuat Muhammad Yunus melakukan kontemplasi intelektual, kemudian muncullah gagasan untuk skema kredit tanpa agunan ya. Nah ini mungkin kalau di konteks Indonesia itu seperti KUR ya, meskipun kalau KUR itu tetap masih pakai agunan, meskipun ya harganya murah, kemudian sedikit longgar dibanding dengan skema kredit secara umum. Tapi ini sebagai satu inovasi, barangkali disebut financial inclusion, itu
ya cukup baik. Nah, seringkali skema kredit semacam itu kalau dikaitkan dengan standar manajemen perbankan itu ada istilah NPL, non performing loans, itu yang sangat berisiko untuk kredit semacam ini. Tapi kalau kita kembali ke sosok Muhammad Yunus, barangkali ini artinya spekulasi saya, barangkali dalam dunia ekonomi kan ada istilah multiplier effect. Ketika satu gelondongan misalnya sebagai contoh ilustrasi 20 triliun itu digelontorkan ke masyarakat miskin dalam bentuk kredit sangat lunak tanpa agunan dan sebagainya, meskipun barangkali nanti secara manajemen perbankan itu ada sekian persen macet misalnya, itu secara makro tetap tidak ada kerugian bagi negara. Karena apa? Karena multiplier effect yang berlangsung di masyarakat lapisan bawah itu akan terus berlangsung secara kontinu. Ya. Nah, ini yang barangkali luput dari perhatian para pengambil kebijakan, bahwa kalau kredit macet itu artinya selalu bermasalah. Padahal secara ekonomi makro itu dugaan saya, sebagaimana dibayangkan oleh Muhammad Yunus, itu tidak ada masalah. Toh masyarakat dalam kurun waktu misalnya jangka menengah atau bahkan jangka panjang, ketika digelontorkan sejumlah modal ke masyarakat bawah, itu dampaknya nanti ke depan itu masyarakat miskin akan naik levelnya menjadi mungkin sudah tidak miskin begitu ya. Nah, ini kan nanti juga akan berpengaruh positif terhadap dunia perbankan. Kalau misalnya ya barangkali untuk periode tertentu perbankan mengalami NPL taruhlah extremely 50% kredit itu macet, tetapi dampak dari efek multiplier itu masyarakat tentu akan dengan sendirinya pendapatan masyarakat akan meningkat. Nah, ini dalam jangka pendek atau sedang barangkali merugikan secara perbankan secara mikro, tetapi in the long run saya kira itu juga akan punya dampak positif bagi perbankan, karena kalau masyarakat secara umum pendapatannya naik, tentu angka NPL itu akan bisa ditekan turun. Nah, ini yang sebetulnya prinsip sederhana seperti ini yang kemudian menjadikan Muhammad Yunus, penerima hadiah Nobel Perdamaian dari Bangladesh, itu mencetuskan Grameen Bank. Nah, ini kemudian saya membayangkan para pendiri bangsa ini mungkin menginginkan sosok seperti Muhammad Yunus itu menjadi person yang menduduki posisi yang bisa mengambil keputusan di Indonesia. Nah, saya kira kalau kita sebagai bangsa yang mau belajar, ya kita tidak perlu malu untuk melihat sosok Muhammad Yunus meskipun itu dari negara yang kecil seperti Bangladesh. Salam konstitusi.